Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Oke ya, langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya ya kawan. Oke, kita mulai ya. Kedatangan kera berambut emas, dia pun langsung berkata, ada hal yang sebenarnya suku Qin tidak tahu. Jumlah orang hidup yang mereka korbankan sering sekali melebihi persyaratan mereka yang diinginkannya. Dan sebenarnya apa alasan di balik itu semua? Ternyata alasannya adalah tentu saja mereka manusia harus melakukan yang terbaik untuk dewa. Mereka mencoba untuk membawa lebih banyak pengorbanan dan berdoa kepada dewa untuk memberkati sukunya. Dan perkataannya pun membuat kera emas heran karena kenapa mereka tega sekali mengorbankan sejenisnya. Tapi sayangnya tiba-tiba Akariji datang tepat di belakangnya. Dia pun berkata kalau manusia memang makhluk yang cerdas dan egois. Mereka bisa memperlakukan sesama dengan sangat kejam. Itu semua hanya berdasarkan keuntungan mereka sendiri. Mereka akan melakukan segala cara hanya untuk menyenangkan hatinya. Mereka memberi para iblis 10, sedangkan sebenarnya iblis hanya memintanya 1. Dan jawaban Akariji pun membuat kera emas heran. Suku manusia adalah sumber daya yang sangat berharga di jalur iblis. Dedikasi buta mereka menyebabkan pemborosan yang tidak berujung. Tapi sayangnya, dia tidak suka. Dan akhirnya dia pun menanyakan kepada Akariji apakah benar-benar Sun Wukong akan datang hari ini. Menurut Akariji, dia sebenarnya tidak tahu, tapi seharusnya Wukong akan datang. Meskipun mereka hanya bertarung dengan singkat, tapi Akariji merasa Wukong kuat dan agresif. Bahkan dia telah menarik perhatian dari iblis alis kuning. Ya, si iblis Buddha kawan. Dan sebenarnya iblis alis kuning sangat tertarik kepada semua kera yang sangat kuat. Bahkan dia bisa berada di mana-mana. Dan akhirnya Akariji pun memberi aba-aba kepada kawanan kera hitam untuk memakan para korbannya. Dan akhirnya mendengar itu pun semua kawanan kera hitam langsung berlarian ke arah para korbannya. Dan tiba-tiba semua korbannya yang terikat tali di pohon itu pun tiba-tiba terjatuh. Mereka pun sangat heran karena salah satu kera hitam mengikat para kawanan kera hitam. Bahkan suku Qin yang melihat itu pun sangatlah ketakutan dengan kekacauan ini semua. Kera yang mengikat itu pun berubah. Ternyata dia adalah Xiao Lu. Sedangkan di sisi Sun Wukong, tiba-tiba dia datang dengan cepat tepat di depan kera berambut emas. Wukong pun berkata kalau dia adalah pemimpin baru klan Kera Putih. Dan dia akan melindungi mereka yang lemah. Melihat itu pun, kera berambut emas menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Sun Wukong. Tapi sayangnya Sun Wukong sebenarnya tidak tahu apa yang dia inginkan kawan. Dia hanya mendengar bahwa klan Hua di bawah kaki gunung yang berada di bawah bagian perlindungan mereka dibawa paksa ke sini untuk ditumbalkan. Dia pun akan membawa pergi klan Hua lagi untuk diselamatkan. Tapi sayangnya kera berambut emas pun meremehkan Sun Wukong karena jumlah mereka terlalu sedikit. Namun sayangnya Wukong pun berkata kalau itu salah paham. Dia pun langsung memanggil semua kawanan kera terbang. Dan akhirnya kera-kera itu pun datang dengan senjata mereka. Itu pun membuat kekacauan yang di sana tambah besar. Karena kali ini para kawanan kera terbang ingin membalas dendam. Mereka pun memukuli kawanan kera hitam dengan sangat brutal. Bahkan Xiao Lu pun juga mengikuti pertarungan yang sengit itu. Satu persatu kawanan kera hitam pun jatuh dan mati. Sedangkan di sisi kepala suku Qin, mereka ketakutan dan meminta kepada semua rakyat ya untuk bersembunyi karena nyawa mereka lebih penting dari segalanya. Sedangkan suku Hua sendiri akhirnya dia bisa terbebas dan mendekati sang nenek penyihir.
Semua anak kecil itu pun langsung memeluk nenek penyihir itu. Lalu nenek penyihir itu pun meminta kepala suku untuk melindungi semua yang lemah. Sedangkan di sisi Kera Emas, dia pun menjelaskan padahal monyet-monyet pegunungan kera terbang dulu merasa takut. Tapi hari ini mereka sangat agresif, berani menantangnya. Tampaknya itu semua ada hubungan dengan Sun Wukong. Dan tentu saja ada, karena melawan lebih baik daripada hanya menunggu untuk mati. Wukong hanya memberikan kepercayaan diri untuk membiarkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Semua monyet tidak harus saling membunuh sebenarnya, kata Sun Wukong. Dan jika kera berambut emas bersedia menyerah, maka Wukong tidak akan memukulnya. Mendengar itu pun, sang kera berambut emas sangat kesal dan berkata sebenarnya yang akan mati adalah kawanan Sun Wukong dan anak buahnya. Dia sendiri tidak akan mentoleri perlawanan apapun. Dan akhirnya Wukong pun kesal dan maju untuk memukulnya dan jebret. Tiba-tiba kera berambut emas pun menghilang. Dia berpindah tempat dengan sangat cepat ke dahan yang lainnya. Dan tiba-tiba lagi, tepat di belakang Sun Wukong, dia diserang oleh Akariji dengan tangan berujinya. Dan akhirnya Akariji pun murka dengan kedatangan Sun Wukong. Sun Wukong yang mendapatkan serangan itu pun terlihat hanya bisa tertawa. Dia sangat senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan Akariji. Tidak takut ya dia. Dan akhirnya baku hantam di antara keduanya pun terjadi. Akariji memukul Wukong dengan sangat keras dan Wukong pun balik menyerangnya dengan sundulan mautnya. Sundulan itu pun membuat Akariji terpental sangat jauh dan kepala Wukong benar-benar keras seperti besi. Sedangkan Akariji yang mendapat serangan itu pun langsung memukul Wukong ke arah bawah hingga pohon-pohon di sana hancur. Wukong yang mendapat serangan itu pun mengeluarkan darah dari telinganya dan Akariji akhirnya mengetahui kelemahan Sun Wukong kawan. Ternyata kelemahan dari Sun Wukong adalah tengkorak kepalanya yang tidak tertutup. Dia mengetahuinya karena setelah tadi dia memukulnya, dia mendengar suara tulang yang retak dari kepalanya. Dan Wukong pun yang mendapat serangan itu pun merasa sangat pusing. Akariji sendiri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun langsung melesat ke arah Sun Wukong dan memukulnya dengan sangat kuat. Kali ini Sun Wukong yang mendapatkan pukulan itu benar-benar tidak mampu menahannya. Amukan dari Akariji membuat pukulannya menjadi semakin kuat dan Sun Wukong pun perlahan-lahan hancur dan menghilang. Baku hantam itu pun sangatlah mengerikan dan Akariji terlihat sangat senang karena kematian Wukong tepat di depan mata kawan. Dan akhirnya kepala Sun Wukong pun terpenggal. Dan itu pun membuat semua yang ada di sana kaget. Sedangkan Akariji sendiri terlalu menganggap Sun Wukong kuat. Tapi dia telah salah kali ini. Padahal dengan mudahnya dia bisa menghancurkan Sun Wukong. Tapi tiba-tiba kera berambut emas pun memperingatkan Akariji untuk memperhatikannya dengan jelas. Daging dan darah monyet yang dia bunuh hanyalah berubah menjadi debu dan dia pun bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Ternyata Wukong pun hanya bermain sulap kawan. Wukong pun muncul di bawah Akariji dan dia pun menggunakan jurus rahasianya. Untuk di posisi seperti ini, dia telah menunggu waktu berlatih selama 1 tahun. Dan tiba-tiba Sun Wukong pun menggunakan serangan strike yang sangat brutal kawan. Dia menusuk Akariji dan dia pun menendangnya. Serangan itu pun membuat Akariji terasa seperti orang lahiran 9 kali lipat. Bijinya pun terasa meledak. Dan akhirnya Wukong pun bisa melumpuhkan Akariji.
Serangannya kali ini sangatlah tepat sasaran, dan ternyata Wukong telah berlatih selama 1 tahun dengan Xiaolu. Kala itu, Wukong meminta Xiaolu untuk mengajarinya teknik yang bisa digunakan untuk bertempur. Dia meminta itu karena dia memperhatikan trik yang dilakukan Xiaolu untuk melawan Akariji menggunakan pisaunya. Dan Xiaolu pun berkata dia berlatih setiap hari selama lebih dari 10 tahun baru bisa berhasil sedikit. Tapi Wukong dengan yakin bisa menguasai trik itu. Jadi dia pun memohon kepada Xiaolu untuk mengajarinya. Akhirnya Xiaolu pun mengambil buah-buahan dan mengajari Sun Wukong. Itu adalah mantra terpanjang suku kera berambut putih. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini, di mana ternyata itu adalah ingatan Xiaolu yang mengingat masa-masa belajar Sun Wukong dengannya. Setelah Sun Wukong menguasai pelajaran itu, strategi peperangannya sudah ada di telapak tangan Sun Wukong. Kemampuannya untuk menipu lawan kali ini semulus seperti bernafas. Xiaolu tidak percaya sebenarnya kalau Sun Wukong bisa menguasai dalam waktu yang singkat. Meskipun Xiaolu tidak ingin mengakui kehebatan Wukong, tapi dia lebih memenuhi syarat sebagai raja untuk memimpin para monyet dibandingkan Xiaolu sendiri yang lahir dan besar di pegunungan para terbang. Akhirnya cerita pun dibawa ke sisi Akariji. Akariji pun bangkit dan mengaktifkan jiwa nerakanya. Dia pun berkata dengan sungguh-sungguh kepada Wukong kalau Wukong memiliki banyak keterampilan yang sangat menarik. Kali ini Akariji pun akan bertarung dengan Wukong dengan serius. Dia pun dengan cepat merubah bentuknya ke kera raksasanya. Kera raksasa itu sangatlah mengerikan. Dan dia pun siap menyerang Sun Wukong dengan kekuatan penuhnya. Tapi sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Gimana nih menurut kalian baku hantam kali ini dan mengamuknya Akariji? Tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.